Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Allah Menuntun Perjalanan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pekabaran, bersyukur kepada Allah, kita akan hidup bersama Dia dan menyembahnya selamanya. Semua orang dalam kelas Nyonya Sing berharap untuk perjalanan berikutnya. Ini akan sangat menarik, bisik telepon ke temannya Daryl. Saya tahu. Daryl menjawab dengan begitu bersemangat. Tetapi, apakah kamu sudah mendapatkan surat izin yang sudah ditandatangani? Ingat, Nyonya Sings mengatakan bahwa kita tidak akan bisa pergi jika surat izin itu belum ditandatangani. Hari perjalanan tiba dan semua murid berkumpul di ruang kelas. Ini adalah kesempatan terakhir bagi siswa untuk memberikan surat izin, dan kemudian Devon menyadari bahwa dia belum memilikinya. Dia harus tinggal di kelas yang lain sementara teman-teman sekelasnya pergi mengadakan perjalanan. Betapa dia sangat kecewa. Sesuatu yang seperti itu pernah terjadi kepada Musa pada akhir hidupnya. Dengan pertolongan Allah, Musa telah menuntun orang Israel dengan aman selama beberapa tahun. Mereka telah mengadakan perjalanan dari Mesir ke tepi tanah perjanjian. Sekarang mereka akan memasuki negeri tersebut. Musa mau pergi bersama-sama dengan mereka. Tetapi Allah berkata kepada Musa bahwa dia tidak akan memasukinya. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada bangsanya. Jadi Musa menulis satu pesan kepada mereka. Itulah kitab Ulangan. Di dalamnya dia mengingatkan orang Israel tentang segala mujizat yang pernah Allah perbuat bagi mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa Allah masih memiliki satu rencana yang ajaib bagi kehidupan mereka. Ingatlah akan Allah dan sembahlah Dia, maka engkau akan memperoleh umur panjang. Musa menulis, tetapi jika hatimu berpaling daripadanya dan engkau menyembah ilah yang lain, engkau tidak akan hidup lama di tanah itu. Musa meletakkan penanya dan mulai berbicara kepada bangsa itu. Aku sekarang berumur 120 tahun. Dia berkata kepada mereka, aku tidak dapat lagi menjadi pemimpinmu. Tuhan telah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Saya tidak akan memasuki tanah Kanaan. Orang-orang saling memandang dengan kaget. Pasti Musa tidak bermaksud demikian. Apakah yang akan terjadi kepada mereka tanpa Dia? Apakah yang harus mereka lakukan? Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Yesua akan menjadi pemimpinmu seperti yang difirmankan Tuhan. Musa berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan gemetar. Kemudian Musa memanggil Yosua untuk berdiri di sampingnya. Dia menaruh tangannya kepada Yosua. Engkau yang akan memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Engkau akan melihat mereka tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dia berkata. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kemudian Musa berpaling kepada para imam. Dia memberikan kepada mereka salinan hukum yang Allah telah katakan kepadanya untuk ditulis. 10 hukum. Para imam harus mempelajarinya dengan baik. Pada hari 7 tahun, dia berkata, haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Bacalah ini sehingga semua orang akan mendengarnya dan mengingatnya untuk menyembah Allah. Akhirnya, Musa memberikan kepada Musa satu salinan lagu yang indah yang Allah telah tolong dia untuk menulisnya. Tolonglah umat ini untuk mempelajari lagu ini. Musa berkata, itu akan mengingatkan mereka hanya untuk melayani Allah. Orang-orang Israel mendengar dengan saksama saat Musa membacanya. Kemudian Musa mengucapkan kalimat terakhirnya kepada bangsa Israel.
Pastikan untuk menurut semua perintah yang telah aku berikan hari ini kepadamu. Dia memohon, ulangi itu kepada anak-anakmu, sehingga mereka akan setia menurut ajaran-ajaran Allah. Ini bukanlah kata-kata yang tak bermakna, ini adalah kehidupanmu yang sesungguhnya. Hari itu juga, Tuhan berkata kepada Musa untuk mendaki Gunung Nebo, dan di sana Tuhan meluangkan satu waktu yang khusus untuk menguatkan Musa. Sesaat sebelum Musa meninggal, Allah menunjukkan kepadanya tanah perjanjian. Alkitab berkata bahwa Musa melihat seluruh tanah itu, dari bagian utara kota Dan, seluruh bagian barat sampai ke laut, dan bagian selatan yang akan menjadi tanah Yehuda. Musa meninggal di atas gunung. Dia meninggal dalam damai seperti yang telah dikatakan Tuhan. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa, tetapi Musa tidak tinggal di dalam kubur. Segera Allah membangkitkannya dan membawanya untuk hidup bersama dengan Dia di surga selamanya. Musa ada di sana sekarang. Tidak ada seorang nabi di Israel yang seperti Musa. Allah memiliki satu rencana bagi dia, dan Dia juga memiliki rencana bagi kita. Bersyukur kepada Allah, kita akan hidup bersama Dia dan menyembahnya selamanya.